Alhamdulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, huwal malikal mulk, tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala imamil karamah, Allahumma shalli ala imamil syafa'ah, Allahumma shalli ala nuril anwar wa syiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amilah wa ibdalih wa ala alihi wa ashabihil muttaqin, amma ba'. Syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang merahmati kepada kita semua dengan rahmat iman Islam ihsan kelapangan hati sehingga kita mudah bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah membersihkan diri dari sifat yang tercela, dan diberikan kemudahan kita melaksanakan amal-amal soleh yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Diberkahi pula rizki-rizki kita yang halal, rumah tangga yang sakinah, putra-putri kita masih dituntun dengan tauhid, pengabdian dan takdim kepada kedua orang tuanya, dan orang tuanya mengawal rumah tangganya juga masih dengan doa, dengan ibadah, dengan sedekah, dengan infak, dengan tahajud dan duha. Semua karunia Allah sebesar itu, haturkan kalimah yang mulia alhamdulillahirabbil alamin. Haturkan salam takdim kita semua kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti biasa untuk memperkuat ikatan kita kepada akidahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka bimbing diri kita dengan bimbingan kalimat-kalimat tauhid. Untuk menambah mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimbing tuntun rohani kita dengan salawat, dan untuk mempermudah mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, bimbing batin kita dengan bimbingan istighfar. Tangan kanan biasa ditaruh di dada kita, tangan kirinya kita berdoa kepada Allah, kepala kita tunduk pandangin wajah hatinya, fokus kepada dada kita semua, kemudian ucapkan ucapan lisan kita ucapkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, kuatkan hati kami, akidah kami, kuatkan iman kami, bimbing kehidupan kami dengan kehidupan tauhid kepada Allah, bimbing dengan kalimah-kalimah yang mulia, asma-asmaul husna ada di dalam kehidupan kami ya Allah.
Ya Rahman Ya Rahim, yang belas kasih, tuntun hati kami dengan kasih sayang. Tuntun keluarga kami dengan keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang. Tuntun anak-anak kami hatinya dengan anak-anak yang penuh kasih sayang. Anugerahi kami rezeki yang halal yang barokah, bekal ibadah kepada Allah. Khusyukkan ibadah kami, karena kami dihidupkan di dunia, didatangkan, dilahirkan untuk beribadah kepada Allah. Ya Allah, Ya Allah, berkahi keluarga kami dengan rezeki-rezeki yang halal, ilmu yang manfaat, dan bimbing dengan taat sampai akhir hayat kami, meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ketika menyelesaikan sholat Isya, Rasulullah SAW berdiri. Di sana kumpul para sahabat-sahabat, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah memberikan pertanyaan, wahai jemaah, wahai saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, siapakah orang yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapakah orang-orang yang selalu dibanggakan oleh Allah kepada penduduk langit dan bumi? Mereka adalah istimewa. Para sahabat bertanya, ada yang menjawab, tentu wahai Rasulullah, malaikat. Malaikat, kata Rasul. Iya ya Rasul, malaikat. Tentu kalau malaikat memang tidak punya nafsu. Kemudian malaikat adalah malaikat yang terbuat dari nur cahaya, penuh dengan kesucian. Kalau itu jawabannya benar, tapi belum benar banget. Ada itu. Ada sahabat yang lain menjawab, tentunya para nabi dan para rasul. Ya betul, para nabi dan rasul, tapi tidak betul banget. Ada yang lebih baik, ada yang lebih betul. Karena kalau nabi dan rasul jelas dimuliakan Allah, diistimewakan Allah, karena beliau adalah utusan-utusan Allah, rasul-rasul Allah yang menyampaikan kebenaran, kebaikan, yang selalu mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan ke umatnya. Sudah pasti mereka, para nabi dan rasul, adalah orang-orang yang dimuliakan Allah, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih benar, yang lebih bagus jawabannya. Siapa coba? Ada yang ngatung lagi. Para sahabat ya Rasul, kami semua. Betul, tapi ada yang lebih betul lagi. Kalau sahabat sudah pasti ketemu dengan saya, ketemu dengan Nabi, setiap saat apa yang mau ditanyakan bisa bertatap wajah, menyaksikan wahyu langsung di hadapan kepala kita sendiri. Para sahabat sungguh dimuliakan Allah, sungguh istimewa karena ketemu denganku. Tapi ada yang lebih betul. Siapa ya Rasul? Umatku yang menegakkan 5 perkara. Mereka jauh lahir setelah wafat. Mereka lahir jauh
di masa aku sudah wafat, berpuluh tahun, beratus tahun, bahkan berabad-abad lamanya. Jarak denganku sungguh jauh, jarak dengan kita sungguh jauh, tapi mereka menegakkan 5 perkara. Mereka istimewa di hadapan Allah. Mereka selalu difirmankan oleh Allah kepada para malaikat, dibangga-banggakan. Mereka dibimbing dengan hidayah dan rahmat Allah. Siapa mereka? Pertama, mereka yang senantiasa berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu berselawat, hatinya bermahabbah, mencintaiku. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mereka senantiasa mendengar firman-firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, barang siapa yang mencintaiku, kata Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Mereka mencintaiku, mereka mencintai sunnahku. Apa tanda-tandanya mereka? Pertama, dengan berselawat, tidak pernah berhenti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia tidak peduli dengan fadilah-fadilah selawat, karena mereka sudah ada mahabbah, ada cinta kepada Rasul, cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kemudian yang kedua adalah mereka yang senantiasa birrul walidain, senantiasa menyenangkan buat kedua orang tuanya, berhikmat kepada kedua orang tuanya, nggak pernah bikin sedih kepada kedua orang tuanya. Mereka umat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dipandang oleh kedua orang tuanya memandang dengan mata yang indah, dengan senyum. Anak-anak yang selalu menyenangkan buat kedua orang tuanya, mereka istimewa di hadapan Allah, bahkan selalu dibanggakan kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, mereka adalah senantiasa mengawal rumah tangganya dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dikawal rumah tangganya dengan doa, tidak pernah henti-hentinya, tidak pernah berhenti sang lisan dan sang hati mendoakan anak istrinya. Dikawal rumah tangganya dengan kesolehan sang suami, sangat penuh kasih sayang kepada istrinya, penuh dengan pendidikan moral, contoh yang baik kepada putra-putrinya. Bahkan mereka jadi suatu ikon, contoh yang baik sebagai muslim yang mendapatkan cinta dari Allah dengan tanda-tanda mereka sangat cinta dan sayang serta berhikmat kepada keluarganya. Jadi kalau engkau ingin tahu iman mereka, kecintaan mereka kepada Allah, bisa dibuktikan dengan kasih sayangnya kepada keluarganya. Jikalau kepada istri penuh kasih sayang, jikalau kepada putra-putrinya dikawal dengan doa, dikawal dengan sedekah, dikawal dengan duha, dikawal dengan tahajud, dikawal dengan witir, tidak berhenti-henti berdoa kepada Allah untuk menyenangkan, memberikan hikmah doa kepada keluarganya. Itu ciri khas beriman mereka benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika mereka kepada keluarganya tidak pernah perhatikan tentang akidah, ibadah dan akhlaknya, kepada keluarganya dia cuek, dijadikan nomor 2 atau bahkan nomor 3, tidak dijadikan sesuatu yang utama buat keluarganya, maka agama mereka, iman mereka tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tanda-tandanya bahwa mereka selalu kira istimewa di sisi Allah kepada keluarganya. Seorang bapak selalu mengawal dengan doa, seorang ibu mengawal dengan doa, seorang bapak mengawal dengan akhlak yang mulia, terutama kepada putra-putrinya. Karena putra-putrinya itu bukan hanya punya kuping yang mendengar nasihat-nasihatnya, tapi putra-putrinya mempunyai mata yang melihat senyumnya seorang istri kepada suami dan takdimnya, lembutnya seorang ayah kepada istrinya. Itu dilihat oleh sang anak, nyetrumi rahmat Allah yang luar biasa, sehingga anak-anak yang sedemikian menerima, menyaksikan, melihat adegan-adegan mesra yang syar'i sebagai ayah
kepada anak-anaknya, sebagai suami kepada istri, sebagai ibu kepada putra-putrinya, sebagai istri kepada suaminya, penuh dengan syariat Allah dan Rasulnya, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rezeki yang halal, penuh dengan doa, penuh dengan sujud dan ruku, penuh dengan akhlak yang mulia. Itulah keluarga yang sangat dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan keluarga yang sedemikian rupa bisa disamakan kedudukannya nanti kumpul dan keluarga-keluarga para nabi dan rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, tanda-tandanya orang yang istimewa di sisi Allah nanti di akhir zaman adalah umatku selalu menafkahi mereka dengan nafkah yang halal. Dinafkahi mereka dengan nafkah yang halal. Karena badan manusia, badan kita, bahkan anak-anak kita, apabila dinafkahi, di dalam dirinya mengalir darah daging yang halal, itu darah daging atau badan itu badan taat kepada Allah. Sekalipun dia sedang duduk-duduk, tidak sedang dalam keadaan berbuat taat, tapi dinilai oleh Allah mereka adalah taat kepada Allah. Tidurnya pun dihitung oleh Allah badan yang taat kepada Allah. Apabila sebaliknya itu dinafkahi darah daging keluarga kita dengan darah daging yang haram, maka dihitung daging itu, badan yang haram, yang maksiat kepada Allah, sekalipun dia sedang tidak berbuat maksiat. Alangkah celakanya di dunia yang sebentar sebentar, tapi diracuni dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah badan yang dimakai dengan nafkah yang haram itu, susah diajak ibadah kepada Allah. Sudah susah diajak gembira menikmati rahmat Allah, ketutup. Terkadang sifat-sifat bakhil kita inilah yang kata Rasul sebutkan tadi, yang membuat kita ini susah dibuka rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Minggu yang lalu ada saudara kita yang cerita dengan kami, Kiai, saya ini minta maaf. Yang pertama, saya ini orang dekat di sini, orang Pondok Makmur juga, tapi saya tidak pernah keluar ke pengajian kemana. Suatu hari saya punya problem yang besar, Kiai. Saya mendapatkan fitnah di pekerjaan saya. Berbarengan, bukan hanya saya dapat fitnah, termasuk anak saya dapat fitnah yang sumpah pelik masalahnya. Akhirnya saya ditunjukin teman, dibawa saya ke daerah Rangkas Bitung, Serang sana, Banten. Ketemu ada seorang guru jauh di atas gunung. Kemudian sama guru itu, coba berbagilah kepada anak-anak yatim, berbagilah kepada fakir miskin yang ahli ibadah, dan berbagilah dengan orang-orang soleh yang hidup dirinya sudah diwakafkan kepada Allah dan Rasulnya. Berterbuka, baik Kiai, saya laksanakan di sini. Ya, setelah dilaksanakan, ngobrol, sampean dari mana? Saya dari Tangerang, Kutabumi. Kenal dengan Kiai saya di sana, namanya Kiai Rafiuddin. Enggak begitu kenal Kiai, tapi saya pernah dengar. Rumahnya di mana? Di Pondok Makmur, Kutabumi. Ah, itu di Pondok Makmur. Ya Allah. Akhirnya sampean minta doa saja kepada beliau. Tapi tetap saya mau sedekah di sini, pakai. Ya, sedekah di sini. Saya banyak anaknya, banyak fakir miskin yang ahli ibadah. Tanda-tandanya orang yang fakir miskin ahli ibadah itu mereka nggak minta-minta. Mereka malu kepada manusia, malu kepada Allah kalau minta-minta. Tapi Allah yang ilhami orang-orang yang dirahmati Allah untuk berbagi dengan fakir miskin yang ahli ibadah.
Gak usah minta-minta, Allah yang mengilhami. Seperti saya bangunan pesantren sebesar ini, pondok sudah sebesar ini, nggak boleh berhenti membangun. Termasuk sekarang ini di belakang itu bukan tempat takbir, nggak minta. Saya hanya mohon ya Allah, ilhami orang-orang yang dirahmati oleh-Mu ya Allah, yang diberikan rezeki yang halal dan barokah. Jadi orang-orang yang dirahmati Allah saja yang mereka tergerak. Kiai, saya titip doa untuk orang tua saya, pahalanya. Dulu di masa jaya orang masih belum punya apa-apa, orang tua saya belum bisa menyenangkan. Sekarang saya sudah punya sesuatu rezeki, tapi orang tua saya sudah tidak ada, sudah berpulang ke rahmatullah, maka titip amalnya dengan amal jariah, nyampe banget. Pokoknya akhirnya itulah cerita bahwa yang selama ini, nah sejak itu ya, seminggu senang ke pengajian, berdoa, bahkan sudah di aplikasinya itu taklimnya Darut Tasbih, seperti dia pasang nyantri. Seminggu cuma kenalnya dengan kita, kata dia, dengan kiai, tapi saya seperti serasa nyantri. Buka pengajian lagi, terutama tentang masalah rizki, hikmahnya di rizki, tentang bahayanya zina. Pokoknya di Darut Tasbih itu, di channel Darut Tasbih, sudahlah judul-judul satu, sehingga saya merasa nyantri. Dan saya sekarang memikirkan, senang cari ulama-ulama, ingin diinfakin rezekinya. Sampai alhamdulillah perkara masalah saya itu selesai. Bukan sendirinya, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia tanya, sebenarnya apa yang menjadi passwordnya kalau di dalam pengajiannya kiai di Darut Tasbih itu, di channel Darut Tasbih, di Tauhiyah Darut Tasbih, orang itu kalau sudah terbuka ya, pinnya, passwordnya, baru dibuka rahmat Allah yang menyenangkan buat kita. Ternyata passwordnya dia ada di sedekah, di sifat-sifat murahnya. Walaupun di sifatnya tidak disedekahkan di sini, malah jauh. Jadi kudu dituntun dulu ke tempat yang jauh, ke Rangkas Bitung, baru dibuka oleh Allah. Jadi itulah. Jadi hidup ini misterius. Lewat media apa Allah membukakan pinnya, rahmatnya kepada kita? Dia tidak ingin menambah dekat dengan Allah, ataupun dia sendiri tidak tahu mana pin, mana passwordnya. Tahunya dia ingin menyelesaikan masalah, pun dia tidak mau merasa ingin dibimbing dengan nasihat agama, tidak. Pokoknya saya cari orang pintar yang bisa ya menyelesaikan. Tahunya karena dia dengan rahmat Allah ketemulah dengan santri saya yang tahun 2005 ngabdi di sini. Pada waktu itu ini belum ada santri seperti ini, masih bikin dari bilik ya. Dia kasih itu, subhanallah. Makanya pas banyak hidup kita kembali lagi pada awal, yang bisa menegakkan amalan-amalan menyenangkan kepada orang tua, mengawal keluarganya dengan doa, dengan infak, dengan Tuhan yang tahajud, kemudian betah senang di majelis taklim, tidak pernah berhenti berselawat kepada Rasulullah SAW. Mereka yang istimewa di sisi Allah, walaupun mereka jaraknya jauh denganku, tapi mereka dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat-malaikat. Dulu pada waktu penciptaannya kita, malaikat agak ragu. Wahai Allah, ngapain ciptain manusia? Paling cepat kerjaan berantem. Ya kalau melihat perang ya, tapi ketika ya melihat dalam rumah tangga yang sakinah, bapaknya mencontohkan dengan akhlak yang mulia kepada istri dan anaknya, sang ibu mencontohkan akhlak mulia kepada suami, begitu takdim, menghiasi rumah tangga dengan hiasan kasih sayang, diberikan pula dengan nafkah-nafkah yang halal, dikawal doanya dengan tahajud duha, bahkan ketika anak tidur pun dipegang dahinya, kepalanya, ketika tahajud bangun, pegang kepala anaknya, ya Allah tuntun anak kami, keluarga kami, anak-anak kami dengan akhlak yang mulia,
bersihkan dari hal-hal yang tercela, lindungi dari hal-hal yang tercela. Al-Fatihah, bacakan Fatihah. Kalau habis sholat bacakan tambahin ya Allah ya Latif. Dan habis sholat jangan putus, jangan lupa doakan, ya Allah anugerahi kami anak keluarga yang sakinah, anak-anak yang soleh dan solehah. Rahmati dengan kecerdasan, hidupnya penuh dengan rahmat-Mu ya Allah. Al-Fatihah, bacain Fatihah 3 kali boleh, 7 kali bagus, ditambah dengan ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif 100 kali, baru ditutup dengan shalawat Nabi, boleh 7 kali, boleh 21 kali. Yang penting istiqomahkan terus kepada Allah. Doa itu lebih daripada lisan kita. Kenapa? Malaikat yang bekerja, yang membedah hati rohani kita. Buktinya banyak banget, gak kehitung. Yang tadinya bandel, yang tadinya nakal, yang tadinya susah diajak sholat, tiba-tiba berapa bulan kemudian laporan, Kiai, anak saya sudah mau diajak ke sini. Kiai, anak saya sudah sekolah. Kiai, anak saya sudah mau pesantren. Kiai, anak saya sudah nggak berantem lagi dengan bapaknya. Itu obatnya itu lebih dahsyat daripada nasihat ya. Dengan Fatihah, dengan ya Allah ya Latif, dengan shalawat Nabi. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang penuh dapat bimbingan. Nah, seperti yang sekarang kita lakukan, bimbingan tasbih ketika kita nanti istighosah ya. Apalagi yang ikut dari awal, ba'da maghrib berjemaah, habis maghrib berjemaah bersolawat bersama santri-santri, itu sangat-sangat ngefek kepada kita, menjadi mudah, seakan-akan kita nyantri. Kita baca berjanji, kita sholawatan dengan santri, setelah itu sholat isya berjemaah ya. Jadi spesial khusus malam Jumat dibikin ibadah. Dan setelah itu baru kita baca tahlil bis isya. Yang punya orang tua yang sudah berpulang ke orang tua, sebagai abdi kita, sebagai pengawalan kita kepada orang tua dengan doa tahlil. Daripada di rumah kita ngadain tahlilan, kita belum bikin berkat, bikin besek, mesin nasi, diundang sekian 100 orang, saya sudah berapa juta biayanya. Di sini nggak usah biaya, tinggal udah datang sama-sama ingin mendoakan orang tua atau suami atau istri yang sudah almarhum kita tahlilkan. Bisa nggak didoakan orang tua masih hidup? Ya bisa banget. Jangan ditahlil, baca, jangan bahasanya, jangan usah ila arwah atau tahlil, tidak. Tapi didoakan khusus diri kita, keluarga kita, orang tua kita, mertua kita. Ya Allah, bimbing dengan rahmat kasih sayangmu, ikut bacaan-bacaannya. Kan dibaca doa tahlil itu la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, subhanallah. Terus ikut ini. Makanya dengan hikmat, orang yang sudah dapat keajaiban itu cerita, ya sejak saya ngikutin, biasanya saya datang kan jam 8 pas pakai modal di atas, sudah isya kan, datang saya. Ini saya pakai anjurkan datang bus maulid itu, saya maulid bersama, bus maulid ikut selawatan sholat isya, habis isya tahlilan dengan orang tua, banyak keajaiban tiba. Alhamdulillah banyak kemudahan itu berkah. Jadi jangan dianggap remeh itu. Doa tahlil setelah isya bersama santri itu, subhanallah ya. Apalagi ya dakwah itu sekarang yang kemarin saya ceritakan, ada orang hanya nge-share, membagikan nasihat-nasihat bahayanya zina, menasihat panggilan kemas, itu share dibagikan ke teman-teman, tapi di subscribe dulu, like, baru sebar. Banyak keajaiban yang tiba, karena itu janji Allah sudah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah tolong apa yang jadi persoalanmu. Itu janji Allah. Maka barangkali kita semua ini punya masalah yang enggak selesai-selesai, mumet resah kita. Satu, sering dengerin selawat penghilang kemas ya. Yang kedua, sebarkan kepada teman-teman kita, anggota tim WA kita, sebarkan semua. Pasti ada yang nyangkut, dan itu cara berdakwah menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk wiridan syahadat, sholawat dan istighfar itu nguatin imun, nguatin hati itu. Makanya dengan khawatir, insyaallah
Kalau kita imun sudah kuat dengan kalimat syahadat, imun kita sudah kuat dengan salawat, imun kita sudah kuat dengan istighfar, maka berarti yang diawali dengan kekuatan iman. Sudah iman kuat dan keimun, dan sudah imun kuat, corona macam apapun nggak bakal berani. Kenapa? Itu sudah janji Allah yang maha kuat, yang maha sempurna, perlindungannya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu waliyul mu'minin. Allah lah pelindungnya orang-orang mukmin, Allahnya walinya orang-orang mukmin. Dilindungi dari yang tercela, dilindungi dari hal-hal penyakit apapun, terutama penyakit yang sedang ngetren COVID-19. Insyaallah terlindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk berdiri, sholat tasbih.